chipset itu kita tidak terlalu perlu urusi, karena sekali lagi kita juga nggak akan perlu berhubungan banyak dengan gambar-gambar dan grafis ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Renetra. Nah, kali ini kita berada di episode vitamin yang ke-26. Nah, setelah kemarin teman-teman kita bicara tentang HP, mulai dari rekomendasi HP, dari beberapa kategori harga. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dunia perlaptopan atau PC ya, perlaptopannya. Nah, kenapa teman-teman? Karena memang tunanetra di zaman sekarang ini tentu beberapa puluh persen akan erat kaitannya dengan penggunaan laptop dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi pelajar, ya, mahasiswa, mahasiswi, termasuk juga mungkin beberapa pekerja, tergantung sektor pekerjaannya ya, tentu akan menggunakan laptop untuk mendukung aktivitasnya itu. Nah, teman-teman, untuk memilih laptop bagi tunanetra itu tidak boleh sembarangan loh. Harus ada hal yang diperhatikan. Nah, untuk itulah kemudian Harian Netra hadir dengan tips memilih laptop untuk tunanetra. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, teman-teman, kita harus perhatikan baterai. Baterai menjadi salah satu catatan penting bagi penyandang disabilitas netra yang ingin membeli laptop, karena baterai itu akan menjadi salah satu kekuatan utama laptop bagi tunanetra, apalagi penggunaan screen reader akan memakan banyak daya, ya, memakan daya yang ekstra dibandingkan pengguna-pengguna yang biasanya. Tentu itu akan menyebabkan tunanetra membutuhkan spesifikasi baterai ya minimal 30 watt hour. Itu harus teman-teman perhatikan, minimal 30 watt hour. Nah, kenapa? Karena dengan demikian maka kita bisa konsisten menjaga efektivitas penggunaan laptop minimal di 3 jam setiap harinya sebelum kita ketemu casan kembali. Nah, yang kemudian apa yang harus kita perhatikan lagi? Tentunya RAM. RAM teman-teman bagi pengguna laptop tunanetra itu minimal 4 GB ya untuk tahun ini ya. Sekarang ini. Kenapa? Tentu akan membantu kelancaran bernavigasi. Ya, sekali lagi teman-teman, kita sebagai pengguna screen reader, apapun itu bentuknya kalau di laptop ya, ada JAWS, ada NVDA, bahkan mungkin ada yang menggunakan narator ya, murni narator. Tapi apapun bentuknya, tentu itu membutuhkan kualitas RAM yang mumpuni agar bisa mengelola jalannya screen reader dengan navigasi yang cepat dan stabil. Ya, misalnya kita saat mau klik panah atau enter, nah itu bisa cepat bergeraknya. Itu tentu membutuhkan RAM yang ya minimal 4 GB lah teman-teman. 4 GB itu standar minimal. Nah, lalu apa lagi yang harus diperhatikan? Memori. Teman-teman, menurut saya memori internal itu harusnya sudah SSD. Teman-teman tunanetra harusnya mencari laptop yang memorinya itu sudah SSD. Minimal di 256 GB, tapi memang saya rekomendasikan di 512 GB ya teman-teman untuk memori internalnya. Tidak terlalu berpengaruh kepada kapasitas tunanetranya, karena ini memang akan menjadi keinginan oleh semua orang ya, tergantung dengan bagaimana dia intensnya menggunakan laptop untuk kebutuhan kesehariannya. Tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah minimal itu sekarang storage-nya itu harus SSD demi mendukung kecepatan transfer, kecepatan buka tutup data dan sebagainya teman-teman. Tentu SSD akan lebih recommended. Ya, kalau bisa teman-teman dapat memori 512 itu lebih bagus lagi. Itu yang harus diperhatikan. Bahwa jenis memori internalnya haruslah sudah SSD, itu minimalnya di 256 GB. Ya, mungkin ada teman-teman laptop yang menawarkan 128 GB, kalau bisa di skip aja ya teman-teman. Karena nanti takutnya akan repot teman-teman untuk menjaga penggunaannya ya, harus hapus sana sini ya. Gitu. Nah, lalu kemudian yang harus diperhatikan lainnya adalah layar. Ukuran laptop itu sendiri lebih tepatnya, bukan layarnya, tapi ukuran laptopnya. Tetapi karena biasanya dipatokkan kepada layar, maka kita bilanglah layar. Ya, apa yang harus diperhatikan dari sini? Minimal itu ukurannya 14 inci, teman-teman. Kenapa? Saya tidak merekomendasikan tunanetra menggunakan laptop di netbook yang dia di bawah dari 14 inci. Karena soal aksesibilitas yang akan mungkin terhambat. Kalaupun tidak terhambat, tapi pasti terganggu atau tidak nyaman, atau itu akan mengganggu atau memperlambat kerja kita, teman-teman. Nah, kenapa?
karena bakal banyak tombol-tombol yang dia pintasannya itu terlalu rumit gitu, karena dia tidak ada tombol fisik yang langsung direct fisik, buttonnya tidak ada, sehingga banyak akan menghafal shortcut yang itu akan membingungkan. Saya punya beberapa teman yang menggunakan laptop dengan layar di bawah 14 inci dan itu akan menyulitkan bagi mereka. Sering sekali bertanya bagaimana caranya untuk screenshot, bagaimana caranya untuk menekan insert dan sebagainya, itu akan menyulitkan. Ya, kalau bisa teman-teman, kalau bisa cari laptop itu yang 14 inci ya untuk ukuran layarnya. Kita patokkan kepada ukuran layar karena memang itulah yang menjadi standar ukuran laptop itu sendiri untuk lebarnya gitu. Kita kan tidak akan membahasakan ukuran lebar laptop yang menggunakan milimeter, itu akan terlalu rumit ya untuk dicerna. Tapi intinya minimal 14 inci. Kalau bisa lebih bagus lagi yang 15 inci itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Toh sekarang laptop sudah pada tipis ya. Jadi kalau 15 inci juga nggak terlalu berbeban berat untuk dibawa-bawa oleh teman-teman tunanetra. Ya, tetapi keuntungannya bisa kita dapatkan dia di 15 inci rata-rata sudah punya name lock sendiri. Ya, name lock itu artinya yang kalau teman-teman pernah pegang keyboard komputer, itu name lock itu ada di sebelah kanan. Jadi name lock itu dia tombol khusus yang ada 1 sampai, jadi ada 3 baris, 4 baris ya kira-kira gitulah. Yang juga ada fungsi-fungsi lainnya seperti insert dan lain-lainnya itu. Nah, itu kalau bisa cari yang seperti itu kalau bisa. Tapi kalau tidak, yang 14 inci itu menjadi standar minimal yang harus kita perhatikan. Lalu apa lagi yang harus kita perhatikan teman-teman? Yang harus kita perhatikan kalau bisa teman-teman membeli laptop itu yang dual speaker. Artinya speakernya stereo kiri kanan ya. Apakah letaknya di bawah, ataukah di samping, ataukah di depan, terserah. Yang penting kalau bisa dia di stereo speaker. Ya, kalau bisa di tahun ini teman-teman hindari yang mono speaker. Karena apa? Karena itu akan membuat kita semakin nyaman dalam menggunakan laptop ya. Jadi ketika kita menggunakan laptop itu kan tidak seperti HP yang kita dekat-dekatin ke telinga kita gitu. Kita kan menggunakan laptop biasanya dengan posisi di meja, pokoknya dengan media-media yang setara dengan tubuh kita, dengan kita duduk atau berdiri, atau ya intinya kita dalam posisi yang nyaman lah gitu ya. Tidak seperti HP yang kita bisa sambil tiduran juga gitu. Ya laptop juga bisa sambil tiduran, tetapi kan tidak recommended ya teman-teman. Biasanya juga menggunakan laptop itu untuk duduk dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk kenyamanan itulah kita butuh stereo speaker tadi gitu. Dan apalagi yang harus kita kejar dari sana? Nah, stereo speaker rata-rata sudah menyajikan speaker yang baik ya teman-teman. Nah, salah satu unsur baik yang harus kita perhatikan itu adalah ngebass. Artinya ngebass dia ketika pembaca layar itu berbunyi, dia suaranya akan tidak akan kecil teman-teman, tapi lebih deep gitu, sehingga kita bisa lebih nyaman. Dengan volume 50% pun kita sudah akan nyaman menggunakannya ya, gitu kira-kira teman-teman. Itu yang membuat kita membutuhkan speaker stereo. Tapi ada kata tapinya. Kalaulah memang laptop itu tidak stereo speaker, teman-teman harus tes nih, ini speakernya gimana. Minimal itu tadi harus ngebass. Jangan memilih speaker yang bassnya kecil atau bahkan minim ya, dan terlalu treble. Itu juga tidak baik untuk dunia laptop. Karena laptop yang terlalu treble itu akan kecil, kalau membaca layarnya itu akan kecil. Nah, ketika kita kuatkan volumenya, tentu kita tidak akan memberikan kenyamanan bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Gitu. Ya kalau udah pakai headset ya itu lain lagi ceritanya teman-teman. Tapi intinya kita kan penggunaan keseharian yang kita anggap menggunakan laptop itu dalam keadaan yang sebagaimana laptop itu dihadirkan gitu. Maka rekomendasi saya, perhatikan speakernya. Kalau memang harus satu, perhatikan atau cek dia atau perdengarkan dia bahwa dia harusnya sudah ngebass dan lebih dominan low dan middle-nya teman-teman. Jadi jangan terlalu treble, itu tidak baik untuk laptop. Apalagi kalau treble terus bass-nya hilang. Itu juga tidak baik untuk pendengaran kita, untuk kenyamanan kita menavigasikan laptop itu. Oke, setelah speaker, apalagi ini teman-teman? Yang berikutnya harus teman-teman perhatikan adalah kelengkapan tombol. Seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa rata-rata laptop di 13 inci itu tombolnya nggak lengkap ya. Tombol fisik direct buttonnya itu nggak lengkap. Tapi kalau 14 inci juga ternyata ada beberapa tipe ya yang dia tidak memberikan tombol yang lengkap. Saya bisa pastikan ini, maaf ini bukan mau promosi, tapi memang saya mau pastikan bahwa
Asus dan Acer biasanya itu punya button yang lengkap, jadi kita bisa lebih mudah, nggak terlalu banyak menggunakan shortcut. Ada memang yang harus dibuat dengan shortcut, misalnya dalam beberapa kasus page up, page down itu di Asus yang keluaran sekarang itu harus pakai FN panah ya. Tapi untuk hal seperti insert, delete, apalagi dan lain-lainnya itu sudah bisa kita temukan direct buttonnya, dan itu sangat nyaman untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kita nggak ribet lagi, apa ya, ini apa ya, ini apa ya gitu, ini gimana ya gitu. Nah teman-teman, insert itu menjadi salah satu pertimbangan kalau bisa ada direct buttonnya. Karena apa? Karena banyak kondisi di mana pembaca layar itu kita menggunakan insert. Nah kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan tunanetra itu ketika dia tahu tombol insert di laptopnya tidak ada, maka dia memilih model keyboard laptop, sehingga kemudian penggunaan caps lock lah yang dikorbankan. Padahal kan teman-teman, kadang kita mau mengetik atau meminta diketikkan oleh orang lain ya. Orang lain dalam hal ini orang-orang melihat, ketika dia mau tekan caps lock, loh kok nggak bisa gitu. Dia harus, intinya tidak nyaman lah gitu. Bahkan jangankan orang-orang melihat ya teman-teman, saya sendiri sekarang sudah tidak nyaman kalau menggunakan caps lock itu 2 kali tekan, itu saya sudah tidak nyaman. Jadi kalau bisa minimal tombol insert itu harus ada direct buttonnya, jangan dipakai FN dan sebagainya kalau bisa ya. Kalau ada laptop yang seperti itu menjadi pertimbangan. Nah lalu kemudian soal merek itu sebenarnya kita tidak menjadi pertimbangan teman-teman, karena laptop itu tidak seperti HP. Kalau HP itu ada ya user interface yang menjadi standar aksesibilitasnya, apakah aksesibel atau bagaimana. Kalau laptop tidak teman-teman, karena dia semuanya di cover oleh sang Windows. Jadi apapun laptopnya tetap akan bisa kita gunakan ya, gitu. Sepanjang kita memang bisa mempelajari penggunaan laptop itu sendiri. Oke, karena semuanya di cover oleh si Windows, tampilan antarmuka dan sebagainya itu Windows yang buat. Jadi laptop itu tidak ada peran di dalam user interface-nya gitu. Nah, lalu kemudian teman-teman, ada yang harus kita perhatikan juga. Kalaulah teman-teman ingin membeli laptop untuk tunanetra atau tunanetranya secara langsung, teman-teman harus minimal itu ya, bukan harus ya, maksudnya yang paling ideal, laptop yang paling ideal itu teman-teman bisa temukan di harga 5-8 juta, itu ideal untuk tunanetra. Kalau di bawahnya itu ya apa boleh buat. Tetapi kalaupun di bawahnya itu, yang paling harus teman-teman soroti adalah ya minimal ya itu tadi, layarnya 14 inci dan memori internalnya itu udah SSD. Sudah itu, yang 2 itu saja, minimal yang 2 itu saja. Tetapi harga yang ideal itu atau budget yang ideal itu sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh banyak brand laptop di Indonesia khususnya di 5-8 juta. Kalau di atasnya itu tentu lebih bagus ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya budget lebih, bukan berarti nggak boleh ya. Tetapi yang paling ideal untuk tunanetra itu di 5-8 juta dengan brand-brand yang tersedia di pasar sekarang ini. Udah banyak ya, ada HP, Lenovo, Asus, Acer, ada Huawei, bahkan ada juga Infinix dan sebagainya. Itu akan memberikan pilihan yang baik untuk kita. Nah, selebihnya teman-teman kita tidak perlu pertimbangkan ada mengenai penggunaan chipset, itu kita tidak terlalu perlu urusi, karena sekali lagi kita juga nggak akan perlu berhubungan banyak dengan gambar-gambar dan grafis ya, sehingga kita nggak perlu misalnya menggunakan dari Intel itu minimal Core i3, itu sebenarnya tidak perlu. Tetapi kalau bisa tentu lebih baik lagi ya. Tapi tidak terlalu menjadi pertimbangan gitu. Karena itu ya soal grafis-grafis seperti itu yang akan menjadi pembedanya dengan chipset lain. Kalau soal performa kita juga nggak terlalu menggunakan game yang visual yang berat-berat ya. Kalau game-game tunanetra itu biasa ya, kalau di laptop itu ya game-game yang audio game gitu ya. Dan itu tidak akan memakan banyak space atau banyak kemampuan chipsetnya gitu. Kecuali mungkin teman-teman pakai game-game simulator itu mungkin ya butuh lah ya, minimal Core i3 itu butuh. Tetapi saya rasa yang saya bahas ini adalah untuk membelikan laptop kepada teman-teman tunanetra secara umum, sehingga ya kalau teman-teman sudah berpikir tentang game simulator dan sebagainya, tentu budgetnya udah nggak segitu lagi, pasti udah di atas 10 jutaan gitu. Nah itu yang menjadi pertimbangan, makanya saya bilang yang paling ideal itu di 5-8 juta dan chipset tidak perlu dipertimbangkan gitu kira-kira teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan rekomendasi ini teman-teman bisa mempunyai referensi untuk membelikan laptop, apakah untuk tunanetra atau tunanetranya secara langsung.
Semoga ini informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di episode vitamin berikutnya. Teman-teman bisa komen apa yang ingin kita bahas. Bye.